Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Airosa Mureda Mayadi Lanuari dengan NIDN 0613039701. Saya sebagai dosen dari Prodi S1 Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nasional Karangturi, Semarang. Bidang keahlian saya mencakup manajemen informasi kesehatan, epidemiologi penyakit tropis, serta teknologi kesehatan berbasis komunitas. Saya juga aktif meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, yaitu pencegahan penyakit menular. Pada kesempatan ini, saya akan mengampu mata kuliah parasitologi yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan dilakukan selama 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri atas 14 kali penyampaian materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ditampilkan pada layar berikut. Pada akhir pembelajaran kuliah parasitologi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mencapai beberapa CPMK. Yang pertama, CPMK 1 yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar parasitologi, klasifikasi parasit, serta penyakit parasitik dan vector-borne disease yang relevan dengan pengelolaan data dan informasi kesehatan. CPMK 2, mahasiswa diharap mampu menganalisis mekanisme penularan, patogenesis, dan manifestasi klinis dari penyakit yang disebabkan oleh vector-borne disease. CPMK 3, mahasiswa diharap mampu menganalisis data kasus penyakit untuk mendukung sistem surveillance, pelaporan epidemiologi, dan pengambilan keputusan berbasis informasi kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. CPMK 4, mahasiswa diharap mampu mengidentifikasi peran vektor aerob seperti nyamuk, lalat, kutu, dan caplak dalam penularan penyakit dan menjelaskan prinsip penanggulangannya. CPMK 5, mahasiswa dapat menghubungkan data penyakit parasitik dengan sistem informasi kesehatan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam manajemen informasi kesehatan. CPMK 6, mahasiswa dapat mengevaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit parasitik, termasuk inovasi berbasis teknologi Wolbachia, sebagai bentuk penerapan evidence-based health management. Proses pembelajaran mata kuliah parasitologi ini mencakup 3 komponen utama pembelajaran DIA, yaitu D. Direct Instruction. Saya menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa menggunakan PowerPoint atau slide presentasi, kemudian saya akan menampilkan video edukatif dan demonstrasi morfologi parasit serta vektor. Pendekatan ini memastikan mahasiswa mendapatkan fondasi pengetahuan yang kuat dan struktur pada setiap topik parasitologi yang saya sampaikan. Indirect Instruction. Mahasiswa didorong untuk belajar secara aktif dan mandiri melalui studi kasus, analisis artikel ilmiah tentang penyakit parasitik, serta diskusi kelompok. Saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa menemukan sendiri koneksi antara teori parasitologi dengan fenomena yang terjadi di lapangan. A. Autonomous Learning. Mahasiswa diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk dapat mengembangkan pemahaman secara mandiri melalui kuis berupa Kahoot, kemudian penugasan terstruktur, telaah jurnal, serta proyek mini berbasis kesehatan masyarakat. Platform Bimco Smart yang saya miliki juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar mandiri mahasiswa untuk menghubungkan riset dan pembelajaran yang mereka lakukan di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran parasitologi, saya menggunakan berbagai media yang saya rancang untuk mendukung pemahaman mahasiswa secara optimal, yaitu video edukatif di mana saya menampilkan video-video terkait parasitologi supaya mahasiswa lebih memahami materi yang saya ajarkan. Yang kedua adalah Kahoot, yaitu platform quiz yang saya gunakan untuk asesmen formatif pada mahasiswa.
Kahoot digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara menyenangkan dan juga real time sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait mata kuliah parasitologi. Yang ketiga adalah Google Classroom, di mana saya mengirimkan materi yang saya ajarkan di situ dan kemudian sebagai sarana supaya mahasiswa dapat mengumpulkan tugas mereka. Yang keempat adalah diskusi aktif, di mana mahasiswa saya dorong untuk dapat berpikir kritis dan melatih kemampuan mereka dalam berdiskusi bersama teman-teman mereka di kelas. Yang kelima adalah winkosmart.com, yaitu platform edukasi digital yang saya rancang guna mahasiswa dapat belajar terkait program Wolbachia yang ada di Kota Semarang. Sehingga media pembelajaran yang saya sebutkan tadi sangat bermanfaat bagi pembelajaran mahasiswa di kelas maupun di lapangan. Metode yang saya gunakan pada mata kuliah parasitologi yaitu case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus. Saya menyajikan kasus nyata seperti KLB malaria, kasus leptospirosis, atau temuan penyakit lain pada rekam medis kesehatan. Kemudian, mahasiswa menganalisis kasus tersebut dan mengidentifikasi apa parasitnya, apa penyakitnya, dan bagaimana proses penularannya. Sehingga melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mereka langsung berlatih mengintegrasikan ilmu tersebut ke dalam praktik nyata manajemen informasi kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi parasitologi, khususnya arthropod caplak. Setelah sebelumnya, mahasiswa telah belajar terkait lalat, nyamuk, dan juga kutu. Ini adalah sumber pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah parasitologi. Saya berharap mata kuliah ini tidak hanya menjadi bekal pengetahuan teoritis bagi mahasiswa, tetapi juga dapat menginspirasi mereka untuk berkontribusi nyata dalam pengendalian dan pencegahan penyakit menular di masyarakat. Karena ilmu tanpa aksi hanyalah data, dan data tanpa makna hanyalah angka. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang parasitologi, yaitu vector-borne disease pada caplak. Untuk materi yang akan saya jelaskan pada hari ini, itu antara lain kita akan brainstorming dulu. Brainstorming itu kayak apa ya? Mengasah kemampuan kalian. Lalu saya akan menjelaskan vector-borne disease itu apa, lalu caplak itu seperti apa, penyakit yang ditularkan oleh caplak itu apa saja, lalu pencegahan penyakitnya gimana. Lalu peran MIK, karena kita nantinya akan bekerja di rumah sakit kan, kita akan bekerja mengolah data, menganalisis data kesehatan. Jadi saya jelaskan peran MIK itu seperti apa sih dalam mengatasi vector-borne disease. Kemudian yang terakhir tentu saja tugas. Oke, baik, kita akan masuk ke slide yang pertama. Have you ever found or seen ticks? Apakah pernah kalian melihat ticks atau caplak bahasa Indonesianya? Ada yang pernah lihat? Pernah. Siapa yang pernah lihat? Pernah? Di mana? Di anjing, boleh. Terus di mana lagi? Kucing. Kucing, boleh. Terus di mana lagi? Babi, bisa. Di mana lagi? Hewan ternak, boleh. Betul ya? Bentuknya kayak gini. Dia kalau sekilas mirip kutu, cuma lebih besar dari kutu. Ya, nanti akan saya jelaskan bedanya kutu sama caplak itu apa. Kalau mengambil caplak dari tubuh hewan, ya ngambilnya itu harus menggunakan apa namanya ini? Pinset. Jadi diambil, tapi harus dipegang kepalanya. Kalau kalian megang perutnya, nanti kepalanya tertinggal di kulitnya. Jadi memang harus ditarik dari kapitulumnya. Ini kapitulum ya di sini nih. Nanti harus ditarik. Ini adalah gambar-gambar di mana caplak biasanya tinggal. Jadi nggak hanya satu ya di tubuh hewan, tapi bisa sampai semua telinga ini tubuh rusa, di telinga rusa khususnya bisa sampai puluhan ini yang menggigit. Nah, ternyata caplak itu bisa menggigit hewan reptil juga. Ini ular. Ini caplak yang besar. Kelihatan ya? Ini dia sudah full engorged atau sudah kenyang, menghisap darah semaksimal mungkin, bentuknya kayak gini. Kalau caplak dia
utama yang menyebabkan kematian tertinggi pada hewan itu caplak. Tapi kalau di manusia, nyamuk. Hari ini saya akan melihatkan video bagaimana caplak menggigit atau menghisap darah di kulit manusia maupun kulit hewan. Ya, kita akan lihat di sini. Ya, kelihatan ya, jelas ya. Into your skin and anchors itself to the barbed piece of its mouth. Then it injects a numbing chemical through its saliva, allowing it to stay undetected. This saliva also prevents your blood from clotting, which keeps a steady flow into the tick's mouth. Over several days, the tick consumes so much blood that it grows to several times its original size. And once it's fully engorged, it detaches, falls off, and eventually starts laying eggs. Nah, kita akan masuk apa itu vector-borne disease. Hewan atau biasanya serangga apapun yang membawa penyakit dan menularkan penyakit itu namanya vektor. Ya. Kemudian patogen. Patogen itu bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit yang dibawa oleh vektor. Kemudian kita juga akan belajar neglected tropical disease. Itu adalah penyakit tropis yang diabaikan, misalnya filariasis. Filariasis itu hanya ada di negara yang sanitasinya buruk. Jadi Indonesia termasuk sanitasi yang buruk, karena di Indonesia masih ada filariasis. Yang kaki gajah itu loh, kaki gajah itu filariasis. Oke, example atau contohnya penyakit dari yang disebabkan oleh vektor itu ada malaria, DBD, dengue itu DBD, diare, TBC, filariasis, kemudian Rocky Mountain Spot Fever itu nanti karena caplak ya, nanti kita akan belajar. Ada juga Lyme disease. Nah, tick-borne diseases atau penyakit yang disebabkan oleh caplak itu ditularkan melalui caplak yang terinfeksi. Jadi caplaknya itu sudah ada bakterinya atau virusnya, biasanya bakteri dia. Ya. Kemudian ternyata ada yang namanya tick-borne co-infection. Co-infection ini maksudnya satu hewan dia bisa bawa dua penyakit. Misalnya nyamuk nih, nyamuk DBD. Bisa nggak Bu nyamuk yang di dalamnya ada virus DBD, dia juga membawa virus Zika? Bisa nggak? Satu nyamuk bawa dua penyakit bisa nggak? Bisa. Saya nyamuk nih, saya tuh bawa virus DBD ya, bawa virus Zika iya. Saat saya menggigit bihel, berarti bihel langsung tertular dua penyakit sekaligus. Itu namanya co-infection. Ternyata caplak juga bisa. Dia bisa membawa dua bakteri sekaligus. Jadi saat dia menggigit hewan, hewan itu bisa kena dua penyakit sekaligus. Nah, bagaimana cara caplak menemukan inangnya? Inang itu manusia atau hewan ya. Ternyata dia sama kayak lalat dan nyamuk juga. Ya kayak nyamuk. Cari apa? Suhu. Dan kalian yang bernapas mengeluarkan CO2. Lah kalau nggak mau digigit nyamuk berarti tidak bernafas kan secara langsung seperti itu. Caplak juga sama. Dia melihat atau mendeteksi bau badan kita. Kemudian dia juga bisa merasakan panas. Orang kalau hidup kan panas ya. Kalau orang meninggal kan dingin. Nah, dia bisa merasakan panas kita. Kemudian kelembapan dan getaran tubuh kita jalan. Ada caplak di situ. Dia udah tahu ada kita mau ke sana. Getaran. Ya. Jadi dia bisa merasakan. Nah, Bu, caplak itu kan nggak bisa lompat. Caplak itu nggak bisa lompat. Kutu bisa lompat kan? Caplak itu nggak bisa lompat. Caplak nggak punya sayap, dia nggak bisa terbang. Terus caranya pindah dari sini ke sana gimana caranya? Apa? Mengayunkan tangan. Atau istilahnya apa? Betul. Kayak dia ngeranggih kalau bahasa Jawa itu ngeranggih. Istilahnya apa? Bahasanya. Istilahnya adalah questing. Questing. Kayak gini. Ini bukan antena ya, ini kakinya. Jadi kakinya kayak gini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana untuk kasus penyakit yang disebabkan oleh caplak di Indonesia? Ternyata itu masih sangat jarang diteliti. Lebih banyak nyamuk yang paling banyak. Tapi kalau caplak dia jarang.
yang masih jarang di Indonesia. Oke. Nah, ini adalah peta sebaran penyakit yang disebabkan oleh caplak. Ini adanya di Eropa. Saya temunya hanya di Eropa sama USA. Di Indonesia jarang. Tapi di Eropa bisa dilihat ya, ada namanya penyakit Lyme disease. Lyme disease itu nanti kita belajar juga. Kemudian ini tick-borne relapsing fever. Gejalanya semua mirip-mirip. Demam. Pasti demam. Ruam merah. Cuma yang Lyme disease nanti ini khusus ruamnya, bentuknya lingkaran-lingkaran gitu. Kalau yang lain dia ruam kayak orang gatal-gatal biasa. Khusus Lyme disease dia khas gejalanya. Ya. Nah, ini di USA. Bisa kita lihat di USA juga sebaran penyakit yang disebabkan oleh vektor banyak ya. Vektor caplak di sini. Nah, di Indonesia gimana, Bu? Di Indonesia saya dulu pernah meneliti ya sama teman saya di Taiwan. Kita presentasikan poster ini di International Conference di Taiwan. Itu ternyata kita hanya menemukan 3 tempat dan itu semua di Pulau Jawa. Kasus tick-borne diseases atau penyakit yang disebabkan oleh vektor. Dan semuanya penyakitnya hanya pada hewan. Belum ada yang meneliti ke manusia. Nah, caplak yang menggigit manusia yang betina dan jantan atau dua-duanya? Dua-duanya. Ada lagi? Bu, yang jantan aja Bu, kayaknya Bu, yang betina aja. Nopal katanya dua-duanya, yang lain? Maaf Bu, saya ganti Bu. Kayaknya yang betina aja. Betina aja. Buat bertelur ya. Buat bertelur ya. Oke, yang lain? Michael? Udah dijawab sama Bang. Jauh sama Papa. Oke. Ternyata caplak yang menggigit manusia maupun hewan adalah hanya yang betina aja untuk menghasilkan telur. Makanya betina lebih besar badannya dibanding yang jantan. Dan ini kalau betina sudah menghisap darah dengan sangat banyak, biasanya mereka itu menghisap darah sampai 3 sampai 4 harian. Jadi nempel di kulit manusia itu nggak bisa lepas sampai dia sebesar ini. Lama deh, 2 sampai 4 hari lah. Setelah 4 hari dia udah kenyang kan, dia tadi jatuh, kemudian bertelur. Jadi nggak cuma sehari, kalau kutu kan paling 1 menit lah, selesai kan, kutu. Tapi caplak dia nggak bisa, 1 hari aja nggak bisa. Lama dia. Butuh berapa hari? Di hewan juga sama. Kenapa dia di anjing itu dia juga lama berhentinya? Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini adalah morfologi caplak. Morfologi itu adalah tubuhnya ya. Kita bisa lihat ini namanya capitulum, bagian mulutnya. Ini namanya sputum. Kalau yang betina, sputumnya hanya separuh. Tapi kalau yang jantan, bisa dilihat ya, sputumnya sampai bawah. Kelihatan bedanya kan? Jantan dan betina. Kemudian pertanyaan saya, matanya di mana? Mana matanya kira-kira? Itu di sekitar capitulum itu. Di sekitar capitulum. Ya. Oke, ada pendapat lain? Kira-kira matanya di mana? Kalau lalat, nyamuk itu kan di atas ya, dia dekat sekali dengan proboscisnya. Kalau caplak apakah di sini? Ada pendapat lain? Ternyata matanya di sini deh. Di sini. Di sini. Nih di sini nih. Gak kelihatan memang. Makanya itu pertanyaan saya, matanya di mana? Di sini. Ini full segini adalah mulutnya. Full mulutnya. Untuk menghisap darah, matanya di sini. Dia nggak kayak lalat sama nyamuk ya. Dia punya mata pongkon air atau banyak mata kecil-kecil. Kalau ini dia cuma punya 2, sini dan sini. Ya, kita lihat lebih detail lagi. Nah, matanya di sini nih. Ini adalah siklus hidupnya caplak. Jadi caplak itu nggak kayak kutu. Kutu kalau sudah di rambut orang, dia bisa di situ terus. Dari dia menetas telur sampai dia dewasa di rambut orang yang sama. Ada kalau kalian tidur nginep sama teman, baru dia jalan ke rambut temannya. Tapi caplak itu berbeda. Dia sukanya pindah-pindah nih. Saat dia menjadi larva, dia sukanya hewan yang ukurannya kecil. Tapi kalau sudah nimfa itu agak lebih dewasa sedikit atau lebih besar sedikit, dia ganti lagi nanti. Ganti lagi ke misalnya purba, harimau, kemudian apa lagi? Kucing, anjing, besar-besar bisa.
Kemudian saat dia dewasa, dia mencari hewan yang lebih besar lagi. Rusa, sapi, jerapah, gajah. Nah, ini adalah beberapa macam spesies dari capla. Bentuknya bisa dilihat warna-warni ya, nggak semua kayak gini. Kalau contoh saya biasanya kan ini kan, biasanya Aeschyptus scapularis kan kayak gini. Ternyata macam-macam. Ada yang bentuknya warnanya kayak gini. Ini namanya Dermacentor variabilis. Ya. Ini namanya Amblyomma americanum atau Lone Star. Bentuknya kayak bintang. Nah, bintang. Kemudian ada brown dogtig, biasanya di anjing. Dia warnanya coklat, brown. Ya. Ada juga Axodus pacifius. Ya, dia mirip kayak ini, cuma ini ada kayak teksturnya gitu ya, kelihatan beda kan? Nah, kalau ini biasanya sering saya gunakan untuk gambar. Nah, ini adalah beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh capla. Yang pertama ada Lyme disease, gejalanya khas, namanya erythema migrans. Jadi saat digigit oleh capla, bentolnya tuh nggak bentol biasa, dia bentuk pusaran gini, lingkaran gini, khas. Hanya di Lyme disease. Yang lain dia ya biasa lah, demam, kemudian ruam-ruam biasa. Tapi kalau yang Lyme disease ini dia khas, bentuknya bunder gini, lukanya. Nanti semakin besar gitu. Ya. Kemudian biasanya ditemukan di Amerika Serikat, Indonesia jarang. Kecuali kalian liburan di Amerika, kemudian pulang ke Indonesia, kalau ada gejala ini, ya berarti kalian ketularan di Amerika. Ya. Kemudian ada yang namanya tick-borne encephalitis. Ini bisa menyebabkan radang otak atau meningitis. Ya. Ini juga disebabkan oleh virus. Biasanya kalau kalian suka mengkonsumsi keju mentah, susu mentah. Kemudian ada yang namanya Rocky Mountain Spot Fever. Fever itu kan demam, jalannya demam tinggi. Ya, ini juga nggak ada di Indonesia, adanya di Amerika dan di Meksiko, daerah-daerah Amerika Latin. Biasanya sama ya, demam ini semua gejalanya mirip-mirip, demam, sakit kepala, ruam merah. Hanya yang Lyme disease saja yang bentuknya punya ruam pas, namanya erythema migrans. Oke. Dan pengobatannya bisa nggak Bu diobati? Bisa. Ternyata penyakit yang disebabkan oleh capla semua bisa diobati menggunakan antibiotik. Yes. Bagaimana cara mencegah? Yang pertama kita harus berhati-hati kalau jalan-jalan. Capla sukanya di mana? Di rumput, di taman. Dia sukanya di halaman yang luas. Kalau kalian hiking berarti harus hati-hati. Harus pakai pakaian tertutup, atau setelahnya kalian bisa mengecek badan kalian mana ya ada capla enggak ya. Kemudian pakai repellent itu kayak autan, ya autan serangga. Kalau kalian punya hewan peliharaan ya harus diperiksakan. Kemudian cek badan kalian sehari-hari, terutama kalau kalian tinggal di luar negeri, Amerika atau Eropa, dicek ya. Barangkali ada yang sudah nempel di leher kalian nggak tahu ya kan. Mandi setelah kalian aktivitas di luar. Nah, bagaimana nih peran kita sebagai NIK untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh vektor? Kalian harapannya nanti bisa mengelola data penyakit supaya data, oh Bu ternyata setelah saya bekerja di rumah sakit ternyata penyakit yang disebabkan oleh capla itu banyak loh Bu. Setelah kalian mengelola data, kan bisa ya dianalisis datanya. Kemudian kalian cari nih penyebab penyakitnya apa, kemudian trennya, kasusnya. Kemudian kalian bisa mengembangkan aplikasi digital. Kayak saya kemarin buat Bingo Smart, itu kan salah satu contoh dari bagaimana saya mengimplementasikan NIK ke dalam penyakit vektor ya, disebabkan oleh vektor. Silahkan kalian berdiskusikan, saya sediakan kasus di sini ya. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 4 hari yang lalu, disertai nyeri otot dan muncul ruam merah berbentuk lingkaran pada lengan. Ya. Kemudian ternyata pasien itu baru kembali dari kegiatan berkemah di Amerika dan dia menemukan hewan kecil mirip kutu yang menempel pada kakinya.
Silahkan yang bisa menjawab. Kira-kira faktor apa yang memungkinkan menyebabkan penyakit itu? Faktor itu hewan apa? Kemudian penyakitnya apa, nama penyakitnya? Lalu pencegahannya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan, Novel. Yang menjawab pertanyaan nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Faktor apa? Kemungkinan menyebabkan penyakit itu adalah jenis Lyme disease. Putu apa caplak? Caplak. Caplak, iya. Nama penyakitnya apa? Saya pernah tahu. Iya tadi benar. Lyme disease. Itu nama penyakitnya. Nama penyakit. Nama penyakitnya. Jalannya yang khas apa? Ruang merah. Berbentuk kayak lingkaran. Ada yang mau bertanya dulu? Saya Bu. Silakan, Novel. Izin bertanya. Kan untuk caplak sendiri kan menggigitnya kan 1 sampai 4 hari. Nah itu pasti kan gede kan Bu. Dan setelah dia menggigit, dia pasti akan berkembang biak. Nah setelah dia berkembang biak, apakah dia hanya menggigit 1 kali saja atau nanti bisa menggigit lagi? Oke. Jadi dia kan punya fase ya tadi larva, nimfa, sama dewasa. Setiap fase itu biasanya mereka menggigit 1 kali. Saat jadi larva, dia menggigit 1 kali, kemudian biasanya pindah ke tikus, pindah ke sapi. Jadi nimfa, dia menggigit lagi 1 kali. Kemudian dia semakin dewasa kan, caplaknya dia menggigit kuda misalnya. Sampai menggebung perutnya, sampai full ya. Dia langsung bertelur. Biasanya dia sudah tidak menggigit lagi, mati setelahnya. Setelah bertelur, dia mati. Oke, kita akan coba kuis ya. Setelah tadi saya menjelaskan tentang parasitologi caplak, kita akan lihat apakah kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan. Silahkan bisa join untuk scan QR code. Baik, sudah semua? Sudah join semua? Untuk mahasiswa, kita akan mulai untuk kuis kabut pada hari ini, yaitu temanya tentang caplak. Kita mulai ya. Jenis spesies caplak apakah ini? Satu lagi. Ixodes scapularis ya, lanjut ya, dapat orang yang betul. Apa ini? Dia, Wilhelm, Resti, sama Evans. Oke, lanjut. Nomor 2. Apakah nama tick-borne disease yang disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi yang menyebabkan erythema migrans? Nama penyakitnya apa? Nama penyakitnya? Satu lagi. Penyakit Lyme. Ya, tadi atau bahasa Inggrisnya Lyme disease. Disease itu bahasa Inggris artinya penyakit. Lyme itu namanya Lyme disease. Ya. Caplak memiliki skutum di bagian toraks. Benar atau salah? Betul ya. Jadi skutum itu di bagian toraks. Skutum itu yang tadi warna hitam tadi loh. Nah itu namanya skutum. Jadi memang memiliki skutum di bagian toraks. Oke. Kita lihat ya siapa yang betul semua. Dia, kok betul semua. Juara 3 besar. Livia. Satu lagi siapa? Elma. Nova. Oke. Minggu depan silakan kalian membuat kelompok. Satu kelompok adalah 3 sampai 4 orang. Ya, kalian mencari jurnal yang isinya tentang penyakit yang disebabkan oleh caplak. Mungkin sekian untuk mata kuliah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Saya tunggu tugas-tugas kalian di minggu depan. Selamat pagi. Bye.